Ancang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Ya, gerak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, barisan yang paling rapi dipersilahkan masuk ke dalam kelas dengan simbol salam yang sudah Ibu sediakan. Untuk barisan paling rapi, untuk anak laki-laki boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dan berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sampai di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Marsha. Kenapa Marsha tidak hadir? Sakit. Ada suratnya, Nak? Ada. Oke. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, mari kita membacakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan memimpin baca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, sekarang kita membuka pelajaran pada hari ini dengan materi pada hari ini kewajiban setelah balik. Nah, sebelum kita masuk di materi pada hari ini sebagai profil pelajar Pancasila, mari sama-sama kita menyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbendera global, gotong royong
Pancasila yang akan kita tanamkan sebagai peserta didik yang merupakan peserta yang memiliki kreatif serta inovatif. Yuk, kami belajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Kami tandu semuanya untuk mengetahui siapa yang tidak hadir pada hari ini. Absen pertama, Anissa Kirana Putri, Akila Azahra, Saya, Bu. Akila Aprilia, Saya, Bu. Atika Fairu, Saya, Bu. Arfan, Azil Dinata, Saya, Bu. Dimas, Saya, Bu. Dodi Irawan, Saya, Bu. Fahira Salwa Salsabila, Saya, Bu. Hairul Baria, Saya, Bu. Lestari. Saya, Bu. Untuk mengingatkan materi yang telah lalu, dalam pertemuan kita sebelumnya, Ibu ingin bertanya, adakah anak Ibu yang masih ingat dengan materi yang telah kita pelajari minggu lalu? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa nak? Tanda balik. Tanda-tanda Balik. pinter. Apa itu tanda-tanda balik? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya. Suara yang semakin membesar. Iya. Lagi apa nak? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya. Umurnya jakun. Umumnya jagung, pinter. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Haid. Haid atau menstruasi. Ada lagi nak? Saya, Bu. Tumbuhnya kumis. Tumbuhnya kumis. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Iya. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Iya. Tepuk tangan buat teman yang masih ingat. Ya. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban setelah Balik. Kewajiban-kewajiban setelah balik. Nah, sebelum Ibu buka materi ini, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak Ibu semua. Sebelumnya Ibu sampaikan, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini yaitu siswa memahami kewajiban-kewajiban setelah balik. Nah, model pembelajaran kita pada hari ini yaitu PJBL, Project Based Learning, yang artinya apa? Nanti kamu akan mengerjakan suatu project yang kamu selesaikan dengan cara berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Nah, di sini sebelum Ibu mulai materi, Ibu akan bertanya kepadamu berupa pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Pertanyaan yang bisa kamu ketahui, yang bisa kamu jawab karena pernah kamu dengarkan atau berdasarkan pengalamanmu di rumah atau di lingkungan tempat tinggalmu. Pertanyaan pertama, tahukah kamu kewajiban-kewajiban setelah balik? Iya, Bu. Ya, apa
nak? Salah satu atau salah dua. Iya, tepuk tangan buat Kesha. Setelah itu, kewajiban apa lagi yang wajib kita lakukan setelah balik? Saya Bu, menutup aurat. Iya, menutup aurat. Tepuk tangan buat Akila. Setelah itu, apa lagi kewajiban selanjutnya? Saya Bu, Ya, menuntut ilmu atau sekolah. menuntut ilmu atau sekolah. Ayo, tepuk tangan buat Kamila. Nah, Ibu tanya sama kamu, sudahkah kamu melaksanakan atau mengerjakan kewajiban-kewajiban setelah balik? Pernah Bu. Ya, kewajiban apa yang pernah kamu lakukan di rumah? Sholat, Selain sholat, puasa, puasa boleh. Selain puasa, menutup aurat, menutup aurat. Selain menutup aurat, sekolah atau menuntut ilmu. menuntut ilmu. Pinter. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang kita masuki materi kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang kewajiban-kewajiban setelah balik. Orang yang sudah balik yaitu disebut juga dengan orang mukallaf. Apa itu orang mukallaf? Orang yang sudah mencapai usia dewasa. Orang yang sudah mencapai usia dewasa dan berkewajiban dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mukallaf ini kalau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan menanggung dosa. Nah, apa-apa saja itu yang harus dilakukan seorang mukallaf? Yang pertama yaitu sholat fardu atau sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini apa aja dia nak? Zuhur, iya. Kelima sholat ini harus wajib dilaksanakan. Satu aja dia tidak melaksanakan maka dia berdosa. Nah, kewajiban yang kedua yaitu menutup aurat. Kenapa harus menutup aurat? Karena kalau orang yang sudah dewasa ini kalau tidak menutup aurat akan menimbulkan dosa. Menimbulkan hawa nafsu. Jadi orang yang sudah dewasa wajib menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Manfaat menutup aurat itu apa aja nak? Yang pertama terhindar dari dosa. Yang kedua terhindar dari perbuatan tercela. Yang ketiga dapat melindungi tubuh kita dari panas dan hujan. Nah, sekarang kewajiban yang ketiga yaitu tentang menuntut ilmu. Nah, kalian sekolah seperti ini namanya menuntut ilmu. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi menuntut ilmu itu tidak harus nunggu dewasa baru menuntut ilmu, tapi dari anak-anak kita sudah belajar menuntut ilmu. Kewajiban selanjutnya yaitu puasa. Apa itu puasa? Menahan nafsu makan. Ya, puasa adalah menahan diri dari nafsu. Baik itu nafsu makan dan nafsu minum, serta perbuatan-perbuatan buruk yang dapat membatalkan puasa. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran kita pada hari ini. Video tentang tanda-tanda usia balik. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya fokus untuk melihat tayangan video pembelajaran kita pada hari ini. Agar apa? Sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita yaitu siswa mampu memahami kewajiban-kewajiban
Setelah usia balik. Nah, sampai di sini Ibu harap kalian semuanya dapat memahami video yang Ibu tayangkan. Yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik atau dewasa. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kita indahkan. Aturan dalam akidah, ibadah, dan juga akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah. Amal baik dibalas dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, berikut aturan-aturan yang wajib kalian patuhi setelah balik atau dewasa. Nah, mungkin itu pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini dia tayangan video materi kita pembelajaran pada hari ini. Bahwasanya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat wajib, menutup aurat serta menuntut ilmu. Nah, sampai di sini, adakah anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Ibu persilakan. Saya Bu, kalau sudah balik tidak melaksanakan sholat bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus. Bu, kalau sudah balik, coba sekali lagi pertanyaannya, Nak. Bu, kalau sudah balik tidak melaksanakan sholat bagaimana? Iya, kalau sudah balik tidak melaksanakan sholat bagaimana, Bu? Karena orang yang sudah balik itu dikatakan orang mukallaf atau orang yang sudah menanggung beban dosa jika tidak melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau sudah balik tidak sholat, maka ia akan terbebani dosa. Maka dia tidak boleh tidak mengerjakan sholat. Wajib mengerjakan sholat. Jadi nanti kalau anak Ibu semuanya sudah balik, wajib mengerjakan sholat. Maka dimulai sejak dini kita belajar untuk melaksanakan sholat. Paham, Nak? Paham ya. Jadi orang yang sudah balik tidak sholat itu sangat berdosa. Nah, sekarang selain Ananda, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, mana? Ketika hendak sholat, Vivi pergi ke kamar mandi ingin membuang air kecil, tapi melihat celananya bercak darah. Tapi dia tidak tahu itu apa. Kemudian dia sholat. Apakah sholatnya sah? Nah, ini suatu permasalahan yang pernah terjadi. Ketika hendak sholat, dia buang air kecil ke kamar mandi, tapi melihat celananya kena bercak darah. Kemudian dia tidak tahu itu apa, dan dia melaksanakan sholat. Ya, Bu. Apakah sholatnya sah? Itu sholatnya tidak sah, karena dia sedang mengalami Iya, apa masalahnya? Iya, dia sedang mendapat haid dan tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, sekarang sudah Ibu jawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah semua sudah paham dengan kewajiban-kewajiban setelah balik? Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan kegiatan kepadamu berupa diskusi kelompok, yang mana pada kali ini kamu akan menghasilkan suatu proyek yang kamu kerjakan bersama-sama dengan temanmu. Adapun bahan-bahan dan alat-alat yang kita selesaikan dan kita sediakan pada hari ini, yang pertama yaitu gambar. Nah, di sini sudah Ibu sediakan gambar tentang kewajiban-kewajiban usia balik.
Ada gambar, kemudian ada karton yang akan kamu lengketkan di sini, dan ada cat atau pewarna serta lem dan gunting untuk memaksimalkan hasil dari ngerjain kita. Nah, langkah pengerjaannya adalah yang pertama, kamu beri warna kertas yang telah ibu berikan, lalu kamu gunting dengan rapi dan kamu tempelkan di kertas sesuai dengan pelaksanaannya. Misalnya apa? Misalnya sedang sholat atau sedang menuntut ilmu ataupun menuntut aurat. Nah, sekarang ibu bagikan lembar kerja kamu. Sebelum ibu bagikan lembar kerja kamu, nah, sesuai dengan kesepakatan kita, setiap kali kita ingin melakukan kerja kelompok harus ada kesepakatan. Karena apa? Di dalam kerja kelompok ini nanti teman-temanmu pasti ada yang minta tolong, pasti ada yang permisi, pasti ada yang mengajak kamu berbicara. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita, ada 4 kata ajaib yang sudah kita sepakati bersama dengan gerakan yang sudah kita sepakati juga. Yuk, semuanya berdiri dulu untuk menambah semangat kita dalam mengerjakan proyek kita. Ayo, semangat, semangat, semangat. Siap? Semangat. 1, 2, 3. Nah, jadi nanti kalau dalam pengerjaan ini temanmu ada yang minta tolong, maka ucapkanlah terima kasih. Ada yang menolong. Nah, yuk duduk semuanya dengan rapi. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ibu harap kamu dapat mengerjakan dengan rapi. Yuk, ada yang sudah siap, nak? Kita menunggu teman yang belum siap. Yang belum siap, ibu kasih waktu 10 menit lagi dalam pengerjaannya. Ibu akan melaksanakan penilaian. Setelah ada penilaian, kamu presentasikan ke depan kelas. Nanti di sini ibu akan memerintahkan kepada kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman. Nah, diskusi pertama akan ditampilkan oleh kelompok visual. Ayo, kepada kelompok visual, ibu persilakan mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Judulnya kewajiban setelah usia balik. Usia balik yaitu sholat fardu, sholat 5 waktu. Yang kedua, menuntut ilmu, sekolah atau belajar. Yang ketiga, menutup aurat maupun laki-laki dan perempuan. Yang keempat, puasa menahan
nafsu makan dan minum. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, apakah sholat diwajibkan hanya ketika balik? Salat ditanamkan sejak berusia 7 tahun. Yang wajib. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, boleh diakhiri. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan buat kelompok visual. Sekarang Ibu akan menilai hasil diskusi kamu. Kelompok manakah yang nilai diskusinya yang paling bagus? Nah, sekarang Ibu umumkan nilai mana yang paling bagus. Nilai proyek mendapatkan nilai 85. Yuk. Kelompok kinesik mendapatkan nilai 80. Kelompok auditori mendapatkan nilai 82. Dan kelompok visual mendapatkan nilai 90. Yuk. Dan kerjaan kelompok pada hari ini yang paling bagus dikerjakan oleh kelompok visual. Untuk kelompok yang lainnya, Ibu harap untuk minggu kedepannya mengerjakan lebih baik lagi. Sampai di sini Ibu akan memberikan penguatan kepadamu sebagai penutup materi kita pada hari ini. Bahwasanya kewajiban usia balik itu harus kamu tanamkan sejak dini sebagai latihan kamu untuk mempersiapkan kamu ketika usia balik nanti. Dan Ibu harapkan kepadamu agar kiranya kamu melakukan kegiatan ini di rumahmu dengan dibimbing oleh orang tuamu. Sampai di sini Ibu harap anak-anak Ibu mengerti kewajiban setelah balik. Yang pertama tadi adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, nah ini dia akhir dari materi kita pada hari ini. Dan Ibu harap kalian semua ingat dan kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak boleh merapikan alat tulisnya ke dalam tas masing-masing. Kita akan bersiap untuk baca doa. Sebelum kita pulang,